Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, oh iya, hadir dok. Oke, maaf ya tadi ini ternyata salah fanpage-nya. Soalnya di akunnya tuh ada dua, jadi ada yang Vitanostin aja, terus yang ini vitanostin.co.id. Oke. Ya, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Ketemu lagi ya dengan saya. Buat yang belum kenal, saya Yazid Azhari, saya dokter konsultan dari Vitanostin. Ini Bapak Ibu dari mana aja nih? Ini Bu Afidatu Zulaikha, hadir dok. Halo Ibu. Ini Bu Ana Alina dari Tegal. Oke. Ya, sore ini kita bakal cerita-cerita ya, bahas tips-tips kesehatan lagi. Sore ini tentang apa tadi ya? Tentang gorengan ya. Jadi gorengan bisa menimbulkan kanker, benarkah gitu kan? Oke. Baik. Ya, mohon maaf ya tadi agak telat karena ternyata salah fanpage. Jadi kayaknya pakai akun yang lama, terus kok nggak ada yang nonton gitu kan? Ternyata salah fanpage. Oke. Ya, ini udah ada beberapa yang nonton ya. Ada Ibu Afidatu Zulaikha, Ibu Ana Alina, terus Bapak Herman dari Bogor. Halo Bogor. Oke, Bogor ya. Bogor itu kota hujan gak sih? Kota hujan ya. Oke. Ya, sore ini kita bakal bahas ya tentang gorengan. Gorengan itu bisa menyebabkan kanker atau enggak gitu ya. Jadi memang gorengan itu makanan yang nggak bisa dihindari ya oleh orang-orang Indonesia karena gorengan itu di Indonesia semakin banyak macamnya. Kalau di luar negeri mungkin cuma ada ayam goreng ya, steak gitu kan. Kalau di Indonesia ada tempe, ada mendoan, bakwan, tahu, pisang, banyak lah ya. Oke, jadi untuk sore ini kita bakal cerita-cerita ya tentang efek-efek mendoan, ya efek-efek gorengan. Jadi memang gorengan itu kalau dikonsumsi dengan secukupnya itu nggak masalah ya buat kesehatan ya. Karena gorengan kayak tempe, tahu itu kan mengandung protein-protein yang bagus untuk kesehatan. Tapi kalau misalnya dikonsumsi dengan jumlah yang berlebihan, kemudian dengan proses yang tidak benar ya, dengan proses masak yang terlalu lama, terlalu panas, menggunakan minyak-minyak yang digunakan berkali-kali, nah itu pasti tidak bagus buat kesehatan karena akan menimbulkan banyak zat-zat radikal bebas, banyak zat-zat karsinogenik yang mana itu akan efeknya itu akan menjadi faktor risiko dari kanker itu sendiri. Gitu. Suara saya jelas ya, karena ini agak-agak mendung, takutnya nanti hujan kayak kemarin, jadi takut jadi berisik. Oke, wait bentar. Ya, jadi memang di Indonesia itu banyak banget ya konsumen-konsumen gorengan. Jadi kalau misalnya gorengan itu bisa menimbulkan kanker atau enggak, dulu itu sempat ada beberapa penelitian ya, penelitiannya itu di tikus ya, di mencit ya. Jadi meneliti apakah tikus yang diberi makanan yang digoreng, dipanaskan di suhu yang sangat tinggi, di suhu yang sangat panas, itu diteliti ya apakah ada efek karsinogeniknya. Nah ternyata ketika diteliti, makanan yang dipanaskan itu mengandung zat yang namanya akrilamid, di mana akrilamid itu merupakan sebuah bahan yang karsinogenik, yang merupakan penyebab kanker.
Nah, itu timbul bukan hanya dari makanan yang kaya karbohidrat ya, yang dipanaskan kayak misalnya kentang, ubi-ubian, singkong gitu ya, tapi juga ditemukan di makanan yang dipanggang ya, dipanggang, dibakar, itu juga bisa menimbulkan kanker atau bersifat karsinogenik. Nah, terus akrilamida itu, zat itu istilahnya di dalam tubuh itu bisa memicu timbulnya tumor ya. Memicu timbulnya tumor itu ibaratnya gini, kalau sel-sel di dalam tubuh kita itu kan secara normalnya dia akan membelah dengan kayak membelah jadi dua, membelah jadi empat, membelah lebih banyak gitu kan. Nah, tapi ketika muncul zat-zat karsinogenik itu prosesnya akan terganggu ya, prosesnya terganggu. Ada yang dia itu bisa mematikan proses siklus selnya itu, kemudian dia akan bisa menyebabkan apa namanya multiplikasi atau penambahan jumlah selnya itu malah terlalu banyak sehingga timbullah kanker kayak gitu. Nah, terus selain menimbulkan kanker, dia merusak DNA tadi, yang merusak DNA menimbulkan kanker, juga dia bisa merusak sel-sel saraf. Kemudian bisa juga mengganggu kesuburan juga. Kemudian bisa menyebabkan keguguran juga bisa. Nah, contoh aja kayak pada kentang goreng ya. Kentang goreng yang dipanaskan gitu kan di suhu yang sangat panas, itu mengandung sekitar 2.500 mikrogram akrilamida, yang mana itu bisa menjadi faktor risiko yang sangat besar untuk terjadinya kanker kayak gitu. Terus kalau misalnya gorengan yang boleh dimakan itu seberapa banyak gitu kan. Nah, ya seberapa banyak ya, kurang lebih ya 1 sampai 2 sendok makan itu udah cukup ya. Udah cukup. Jadi nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh istilahnya kalau misalnya dikonsumsi juga bagus buat kesehatan gitu loh. Jadi memang semua yang dikonsumsi berlebihan itu nggak bagus buat kesehatan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya makan gorengan itu yang kayak gimana dok gitu kan. Nah, jadi memang untuk makan gorengan itu lebih baik ya goreng sendiri gitu kan. Pakai minyak yang baru ya. Kalau misalnya apa namanya habis dipakai sekali aja gitu loh. Jangan udah berkali-kali gitu kan, apalagi udah berhari-hari terus masih dipakai buat goreng lagi, tentu itu bakal memicu minyaknya itu malah jadi hitam tuh. Nah, hitam itu yang sifatnya tuh karbon. Nah, karbon itu yang bisa menjadi apa istilahnya nanti sifatnya karsinogenik, terus memicu terjadinya kanker kayak gitu. Nah, terus selain pakai minyak yang baru ya, nggak boleh minyak jelantah apalagi yang udah hitam gitu ya, nggak boleh. Nah, kita juga harus goreng itu di apa namanya apinya itu nggak boleh terlalu besar ya, nggak boleh terlalu panas. Jadi apa namanya ya panas-panas, tapi jangan terlalu besar banget gitu loh apinya. Karena semakin panas suhu minyak ya, maka akrilamid tadi ya, zat karsinogen tadi itu akan semakin banyak terbentuk. Nah, maka dari itu minyak jangan terlalu panas, dan juga ketika kita goreng itu juga jangan terlalu lama ya, jangan sampai gosong. Jadi harus digoreng, diangkatnya juga harus tepat waktu ya, nggak boleh terlalu gosong. Nanti kalau terlalu gosong di makanan itu otomatis akan ada item-itemnya. Nah, item-itemnya itu sifatnya karbon ya, karbon itu sifatnya karsinogenik. Nah, itu bisa memicu terjadinya kanker, jadi faktor resiko terjadinya kanker kayak gitu. Nah, apa namanya perlu diingat juga ya, minyak goreng yang bebas bekas pakai atau minyak jelantah itu kan lebih gampang berasap, terus dia juga warnanya lebih hitam ya. Jadi buat bapak ibu yang masih beli makanan goreng-gorengan yang di jalan, ya sebaiknya nggak nggak direkomendasikan ya. Saya sih nggak merekomendasikan ya, karena makanan yang digoreng-goreng di pinggir jalan itu otomatis minyaknya itu pasti minyak-minyak yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya untuk mengurangi apa namanya minyaknya ya dari gorengan, ya tentu harus di ini dulu ya. Istilah kalau bahasa Jawanya tuh ditos dulu gitu kan, ditosek atau dikeringkan dulu biar minyaknya tuh turun gitu. Nah, selain itu juga bisa istilahnya apa ya, dibungkus pakai tisu gitu kan,
biar minyaknya tuh terserap di tisunya, biar kandungan minyak di makanan itu bisa lebih turun lagi kayak gitu. Nah terus apalagi ya, kalau misalnya tentang kanker, kanker itu kan banyak banyak sebabnya. Yang paling besar tentu riwayat keturunan ya. Jadi kalau misalnya ada keturunan dari orang tua yang sebelumnya itu kena kanker, apapun kankernya itu, entah kanker payudara, kanker usus, kanker prostat, ataupun kanker paru-paru ya, pasti itu akan menjadi faktor risiko yang sangat besar untuk keturunannya. Maka dari itu, sebagai keturunan-keturunan yang baik ya, kita harus selalu menjaga kesehatan kita ya. Jangan sampai nanti di hari tua, di usia lanjut ya, lansia, nanti kita malah juga kena kanker juga. Maka dari itu perlu adanya tindakan preventif ya, pencegahan agar tidak terjadi kanker. Nah, terus gimana dok caranya gitu kan? Nah, salah satunya ya dengan mengkonsumsi makanan antioksidan ya, makanan minuman yang mengandung kaya antioksidan. Nah, apa aja? Nah, apa aja itu ya salah satunya adalah makanan-makanan yang sayur-sayuran yang berwarna hijau. Jadi semakin hijau ya, semakin hijau banget makanan itu ya, sayuran itu, otomatis kandungan klorofil, kandungan antioksidan di dalamnya itu pasti akan semakin banyak. Nah, makanan itulah yang bagus buat kesehatan, biar gak gampang kena kanker, karena sifatnya itu antioksidan ya. Kemarin juga sempat ya untuk bahas radikal bebas, yang mana antioksidan itu bagus banget buat menangkal radikal bebas. Selain itu juga bagus banget untuk menghindari faktor risiko terjadinya kanker gitu. Kemudian selain dari makanan itu bisa juga makanan tadi ya, mengkonsumsi makanan yang hijau-hijau. Kemudian bisa mengkonsumsi bisa menghindari makanan yang bakar-bakaran juga. Jadi bukan cuma goreng-gorengan, jadi bakar-bakaran itu juga harus dihindari ya. Karena kalau bakar-bakaran, apalagi yang hitam-hitam, udah tahu kalau hitam-hitam itu kan karbon ya. Itu sifatnya karsinogenik ya, harus dibuang gitu loh, jangan malah ikutan dimakan. Karena memang kadang ada bapak-bapak gitu kan yang suka bakar-bakaran yang ada item-itemnya gitu kan, karena ya enaknya kalau ada item-itemnya gitu kan, padahal itu malah jadi faktor risiko terjadinya kanker gitu. Ini ada Ibu Yani ya, alhamdulillah dok saya jarang beli gorengan, alhamdulillah. Oke. Nah terus selain menjauhi bakar-bakaran, itu juga bisa ini ya tadi sayur hijau udah ya. Nah itu juga bisa menjauhkan diri, bukan menjauhkan sih, tapi lebih ke menjaga diri dari sinar matahari ya. Karena sinar matahari yang terlalu banyak, yang terlalu terpapar terlalu lama dan terlalu panas, itu juga nggak bagus buat kesehatan. Nah, sinar matahari itu sebenarnya ada banyak jenisnya ya, ada UVA, UVB, UVC gitu kan. Nah, salah satu komponen dari sinar matahari tersebut bisa menyerang kulit dan bisa menimbulkan kerusakan kulit ya. Karena kan semakin kesini alam kita kan semakin jelek ya. Polusi di mana-mana, kemudian atmosfer lapisan ozon semakin menipis, yang mana sinar matahari ultraviolet itu akan lebih mudah masuk ya. Kalau misalnya sinar matahari itu kan UV-nya itu bumi kita itu dilindungi dari UV yang merusak itu dari lapisan ozonnya. Nah, kalau lapisan ozonnya semakin menipis, otomatis sinar UV akan semakin mudah masuk. Nah, semakin lama manusia terpapar sinar UV yang buruk, otomatis akan terjadi semakin besar resiko kankernya. Kayak gitu. Terus hindari goreng-gorengan tadi, hindari bakar-bakaran, minum makanan yang mengandung tinggi antioksidan. Nah, vitamin juga mengandung tinggi antioksidan ya, karena vitamin ada ekstrak buah manggis, kemudian ekstrak rosella ya, mengkudu, sirsak, yang mana itu juga bagus buat menangkal radikal bebas dan juga mencegah kanker kayak gitu. Nah, selain itu mungkin tips-tipsnya olahraga yang cukup ya. Jadi olahraga yang cukup selain bagus buat jantung,
dia juga bagus banget buat kesehatan tubuh ya, karena kalau misalnya tubuh kita itu jarang olahraga, otomatis semua penyakit akan lebih gampang masuk, termasuk kanker kayak gitu. Nah, untuk tips-tips olahraga kemarin juga sempat saya share juga. Jadi tips olahraganya kurang lebih 30 menit sehari itu udah cukup banget. Ya kurang lebih ya seminggu 3 sampai 5 kali udah sangat cukup ya, bagus buat kesehatan kayak gitu. Oke. Mungkin itu ya, sambil kalau misalnya ada yang mau tanya atau ada apa namanya testimoni juga boleh ya, buat bapak ibu yang ingin meramaikan live sore hari ini, karena sore hari ini kan hujan ya, hujan terus hawa-hawanya tuh hawa-hawa nggak enak gitu, jadi tetap harus semangat untuk live sore ini ya. Dok tanya, minyak yang bagus buat bikin masakan yang harus pakai minyak goreng. Uh, minyak minyak yang bagus ya, minyak yang bagus asalkan minyak baru itu nggak masalah ya buat goreng-gorengan ya, asalkan itu tadi ya, minyaknya itu nggak boleh dipanaskan terlalu lama, nggak boleh terlalu panas, kemudian kalau masak juga nggak boleh terlalu gosong. Nah itu yang penting, itu insya Allah aman buat kesehatan kayak gitu. Gitu. Terus kalau misalnya masalah mungkin lebih ke masalah kankernya ya. Jadi kalau misalnya kanker itu sebenarnya dia itu ini, sel-sel di dalam tubuh itu kan akan terjadi regenerasi. Jadi regenerasi itu maksudnya adalah sel yang baru akan diganti dengan sel yang lama. Nah, ketika muncul sifat-sifat karsinogenik ya, yang ditimbulkan dari tadi sinar matahari, makanan yang sifatnya karsinogenik ya, goreng-gorengan, terus goreng-gorengan yang gosong, bakar-bakaran yang gosong ya, kemudian radioaktif. Nah, itu kan otomatis dia akan mengganggu kestabilan sel-sel di dalam tubuh. Dia akan merusak DNA, kemudian sel-sel yang harusnya dibuang ya, sel-sel yang harusnya dibuang itu malah tetap ada di dalam tubuh. Otomatis sel-sel tersebut sifatnya adalah sel-sel yang cacat atau DNA yang cacat. Nah, DNA cacat itu harusnya kan diperbaiki ya dalam tubuh ya, karena ada zat karsinogenik tadi yang merusak, otomatis reparasinya atau perbaikan sel-selnya itu akan terganggu. Nah, ketika reparasinya terganggu, otomatis zat tersebut harus dimatikan ya, secara otomatis ada istilahnya apoptosis. Nah, ketika proses mematikan sel yang rusak tadi, sel yang cacat tadi gagal juga karena sifat karsinogenik tadi, otomatis DNA yang rusak itu akan akan tersimpan di dalam tubuh secara permanen. Nah, ketika DNA yang tersimpan di dalam tubuh ya, DNA cacat yang permanen di dalam tubuh tadi semakin banyak, maka itulah yang menyebabkan kanker ya. Kalau misalnya yang jinak itu namanya tumor, kalau yang ganas itu namanya karsinoma kayak gitu. Terus untuk pencegahannya, otomatis semakin awal kita ada keluhan ya, semakin awal kita ada keluhan, sebaiknya harus lebih awal diperiksakan juga ya. Jangan kayak ngerasa kok misalnya di dada, buat wanita, ada ibu-ibu yang merasa kok di dada ada benjolannya ya, di payudaranya, terus nggak segera periksa ke dokter, padahal itu merupakan salah satu jenis tumor di payudara. Nah, lama kelamaan tumor tersebut akan semakin besar, kemudian menimbulkan banyak keluhan. Yang awalnya cuma benjolan, kemudian benjolan itu makin nyeri gitu kan, benjolan itu makin nyeri, kemudian malah makin tambah merah, kemudian sampai keluar cairan. Nah, otomatis itu akan semakin parah kayak gitu. Terus apalagi ya, kita sambil tanya-tanya nggak apa-apa sih, ini santai-santai aja, karena kanker itu tadi udah saya jelasin ya. Jadi gorengan itu sangat bisa menyebabkan kanker ya, karena ada zat akrilamid itu. Nah, sangat bisa ya, tapi itu bukan berarti itu penyebab pastinya, bukan, karena kanker itu kan
penyebab pastinya belum diketahui. Jadi kita hanya bisa tahu beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan kanker. Salah satunya makanan yang dipanaskan menggunakan minyak, yang nanti ada outputnya ya, ada zat keluarannya itu namanya akrilamid yang bisa menjadi faktor risiko terjadinya kanker kayak gitu. Oke. Semangat pagi dok, Gemolong hadir. Halo Gemolong. Oke. Di sini terang dok, cuma adem. Oh iya. Apakah Vitanostin bisa dikonsumsi manula dan anak-anak? Untuk konsumsi manula bisa ya. Jadi untuk konsumsinya bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari ya. Konsumsinya juga bisa dituangkan di gelas ya, pakai air 100 cc itu udah cukup, nanti diaduk bisa langsung diminum gitu. Kalau buat anak-anak usianya yang di atas 15 tahun itu dengan dosis normal 2-3 kali sehari juga bagus. Kalau misalnya di bawah 15 tahun bisa dulu ya icip-icip ya, 1 saset sehari itu udah bagus buat kesehatan. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Maria Sulistiawan. Kalau pasien udah terdiagnosis kanker payudara, apa bisa tetap konsumsi Vitanostin dan apa yang harus dihindari bagi seorang pasien kanker? Apakah gula bisa dihindari, dok? Nah, kalau misalnya kanker payudara ya, apakah bisa tetap konsumsi Vitanostin? Bisa banget ya, bisa banget karena Vitanostin kan sifatnya tadi ya, dia antioksidan ya. Antioksidan itu bagus untuk menangkal radikal-radikal bebas, termasuk sifat-sifat karsinogenik dari makanan-makanan, dari polutan-polutan, polusi-polusi ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, konsumsinya juga bisa sama juga ya, bisa 2 saset sehari, 3 saset sehari juga aman. Dan apa yang harus dihindari bagi pasien kanker ya? Kalau yang dihindari malah tergantung ada komorbidnya apa enggak ya. Jadi kalau misalnya pasien dengan kanker kemudian ada hipertensi, otomatis asupan garam harus dihindari gitu kan. Harus dikurangi. Terus kalau misalnya ada riwayat diabetes ya sakit gulanya harus dikurangi juga gitu loh. Kemudian kalau misalnya ada asam urat ya tempe, tahu itu juga harus dikurangi gitu ya. Terus kalau misalnya pasien kanker harus makan apa gitu kan. Pasien kanker itu malah akan yang dirasakan itu malah nafsu makannya akan turun ya. Kadang kalau misalnya sudah rutin kemoterapi, dia akan menimbulkan gejala kayak mual, muntah ya, atau mungkin diare, kemudian nafsu makan turun kayak gitu kan. Nah, makannya kayak gimana ya? Makannya sebenarnya sama aja kayak orang-orang normal, cuman yang jelas kebutuhan protein lebih tinggi ya, Jadi kurang lebih itu konsumsinya 1,2 sampai 1,5 kg berat badan per harinya. Jadi kalau misalnya ibaratnya kayak berat badannya itu 60 kg gitu kan. 60 kg berarti ya minimal itu konsumsi proteinnya 72 gram sehari gitu loh. Nah, 72 gram sehari itu kalau misalnya satu butir telur ya, yang satu putih telurnya itu kan 4 gram, berarti ya kurang lebih bisa konsumsi 18 butir telur sehari gitu loh. Tapi kalau misalnya pada orang kanker, makanannya itu kan bisa minum suplemen juga. Jadi ada yang namanya suplemen untuk menggantikan nutrisi-nutrisi yang tidak bisa masuk karena pasien kanker itu kebanyakan itu malah nafsu makannya turun kayak gitu. Jadi solusinya ya pakai suplemen tadi gitu. Ada Ibu Yeni Kurniawati, saya mau kasih testimoni dok. Saya pernah perjalanan jauh naik motor, bolak-balik dalam sehari, badan capek kayak loyo gitu. Nah, minum Vitanostin 2 saset sore sama malam, pegel-pegel hilang, badan seger lagi. Saya pernah makan durian banyak juga. Biasanya kepala ngeliang, jadi saya antisipasi setelah makan durian minum Vitanostin. Oke, emang ini
durian mania ya. Jadi nggak masalah sih makan durian, tapi kalau kebanyakan kan juga nggak bagus tuh. Durian juga kalau misal durian yang manis, otomatis gulanya banyak banget. Nah itu juga bisa memicu kenaikan kadar gula di dalam darah. Nah untuk efek Vitanostinnya memang Vitanostin itu istilahnya karena dia itu kandungannya itu ekstrak buah manggis ya, ekstrak mengkudu, kemudian sirsak dan banyak kandungan yang lainnya, dia juga ini ya bisa bermanfaat untuk mengurangi nyeri ya, mengurangi pegel-pegel, mengurangi apa namanya efek-efek, bukan efek sih, rasa-rasa yang nggak enak badan gitu bisa dikurangi gitu. Oke, itu. Untuk anak umur 5 tahun dosisnya gimana dok? Nah sebenarnya kalau untuk umur anak 5 tahun itu lebih baik ini sih apa namanya konsumsi makan makanan apa namanya 4 sehat 5 sempurna ya, prinsip gizi seimbang. Kalau misalnya untuk Vitanostin sendiri sebenarnya lebih dianjurkan untuk anak-anak yang di atas 15 tahun kayak gitu. Assalamualaikum dok, mau tanya apa bedanya tumor dan kanker? Lebih bahaya tumor ataukah kanker dok? Kalau tumor apa namanya salah satu apa ya kayak tumor itu merupakan kanker yang jinak gitu loh. Tumor itu yang jinak, kalau kanker atau karsinoma itu yang ganas gitu ya. Jadi kalau ibaratnya tumor itu kayak cuman semacam benjolan gitu kan, semacam benjolan, mungkin stadium awal-awalnya itu dia cuman benjolan aja, jadi dia nggak nyeri. Nah lama kelamaan kalau misalnya tumornya itu benjolannya itu udah mulai lama ya, dengan gaya hidup yang tidak baik, tadi kayak konsumsi goreng-gorengan yang berlebih, makanan yang bakar-bakaran yang gosong-gosongan gitu kan, terus sering terpapar sinar matahari yang terlalu lama, kemudian apalagi kurang olahraga gitu kan. Nah tumor benjolan itu tadi bisa semakin besar gitu kan, semakin besar maka akan menyenggol menyenggol sel-sel di sampingnya. Nah otomatis di sana kan ada saraf-saraf tuh. Nah saraf-saraf kalau misalnya disenggol dia akan kerasa nyeri gitu kan. Nah awalnya mungkin kerasa nyeri aja. Nah kalau misalnya lama kelamaan dia akan semakin merah gitu kan, semakin merah, kemudian berkembang tuh setahun 2 tahun dia akan istilahnya bermetastasis ya, bermetastasis, pindah migrasi gitu kan ke tempat lain, kayak misalnya ada kanker di payudara, ada tumor di payudara membesar gitu kan, terus metastasis ke paru-paru atau mungkin metastasis ke bagian saluran pencernaan kayak gitu. Itu yang namanya karsinoma ya, atau yang ganas kayak gitu. Untuk pasien asam lambung dok, bagaimana cara yang bagus buat konsumsinya, sesudah makan atau sebelumnya? Nah kalau misalnya untuk pasien dengan asam lambung memang perlu dijaga kestabilan lambungnya ya. Jadi jangan apa namanya, kalau misalnya mau makan mau minum apapun harus diisi dulu dengan makan makanan yang ringan-ringan dulu ya, atau kayak roti ya, makan kecil-kecil aja dulu, istilahnya ada apa ya, ada backingannya buat biar lambung itu nggak perih gitu loh. Nah minum Vitanostin lebih baik ya setelah makan ya. Jadi biar keisi dulu, kemudian nanti minum Vitanostin. Konsumsinya juga sama ya, 2-3 kali sehari kayak gitu. Itu ya. Terus dok, apakah makan makanan yang bakar-bakaran bisa menyebabkan kanker? Makan makanan yang bakar-bakaran, apalagi yang gosong-gosong ya, yang hitam-hitamnya sangat banyak, itu bisa jadi faktor risiko terjadinya kanker ya. Jadi semakin hitam ya apapun itu, mau minyak ya, mau bakar-bakaran ya, semakin hitam otomatis zat karbon di makanan itu akan semakin banyak. Nah kita tahu kalau misalnya zat karbon itu kan sifatnya karsinogenik, jadi dia akan memicu terjadinya kanker kayak gitu. Jadi karbon itu bukan cuma karbon dioksida, karbon monoksida yang kita hirup ya. Kalau yang kita hirup kan dari apa namanya, asap kendaraan, asap pabrik, terus pokoknya polusi udara itu kan juga kandungannya karbon. Nah karbon juga jelek kalau misalnya kita hirup kemudian masuk ke paru-paru, kan otomatis itu akan menjadi radikal bebas di paru-paru. Nah kalau misalnya kita nggak mengkonsumsi antioksidan yang cukup, sayur-sayurannya kurang, buah-buahannya kurang, nggak minum Vitanostin,
otomatis radikal bebas tersebut akan tersimpan di sana. Istilahnya dia yang kalau misalnya dalam kadar sedikit itu bisa membantu metabolisme, tapi kalau semakin banyak malah bisa merusak metabolisme gitu kan, merusak sel-sel di organ tersebut kayak gitu. Itu ya. Oke. Berarti kalau minyak yang udah agak hitam menyebabkan kanker dong dok? Iya bener ya, jadi itu bisa jadi salah satu faktor risiko terjadinya kanker. Maka dari itu kalau misalnya bapak ibu yang suka masak, kalau misalnya habis goreng makanan ya, minyaknya juga secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau misalnya terlalu banyak nggak habis terus dipakai berhari-hari, semakin hitam dipakai buat goreng lagi kan itu jelek ya buat kesehatan gitu, malah bisa menyebabkan kanker kayak gitu. Oke, ini udah mulai hujan ya, sore-sore kayaknya ini ya hujan terus ya. Kalau makan buah baiknya sebelum makan atau setelah makan dok? Tergantung tadi ya, kalau misalnya ada riwayat asam lambung jangan sebelum makan ya, lebih baik setelah makan. Kalau misalnya nggak ada riwayat asam lambung, asalkan makanannya itu yang nggak asam-asam ya, itu nggak masalah. Kalau misalnya mau makan makan buah sebelum makan nggak masalah gitu. Nggak masalah. Nah jelantah kayaknya bukan cuma dari Banyuwangi deh, jelantah tuh di seluruh penjuru Jawa namanya jelantah. Oke. Apalagi nih? Jadi sebenarnya itu sih. Terus kalau misalnya penyebab kanker yang lain ya, selain tadi kan ada makanan. Terus bukan penyebab sih, faktor resiko kanker ya. Jadi makanan yang terlalu gosong, goreng-gorengan, bakar-bakaran, terus sinar UV, kemudian polusi, kemudian mungkin ada bapak ibu atau tetangga atau mungkin anak-anaknya yang kerja di bagian tambang-tambangan atau mungkin di konstruksi ya, atau mungkin ada tetangga yang kerja di sebagai buruh bangunan, itu kan di perusahaan tambang gitu loh. Itu kan dia bukan cuma terkena sinar matahari yang terlalu berlebihan, tapi dia juga akan kontak dengan logam aktif di daerah pertambangan tersebut. Nah, logam aktif itu juga bisa memicu kanker juga kayak gitu. Tapi jelantah laku dijual dok? Ya iya sih gitu kan. Didaur ulang ya? Nah itu nggak tahu. Didaur ulang kayak gimana coba? Jelantah didaur ulang. Itu. Ya tadi ngomong apa sih? Ngomong ini ya, logam aktif ya. Jadi logam aktif itu juga bisa jadi salah satu faktor resiko terjadinya kanker. Terus mungkin ada orang-orang yang kerja di radioaktif kayak di nuklir. Nah itu juga bisa memicu terjadinya kanker ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang kerja di tempat-tempat nuklir, radioaktif, bahkan di radiologi rumah sakit itu tuh ada pelindungnya gitu loh, ada baju pelindungnya, ada rompi pelindungnya biar melindungi tubuh kita dari radiasi yang berlebihan kayak gitu. Oke. Apalagi ya? Dari ini apa nih? Bojonegoro juga ada jelantah di daur saring pakai tepung. Oh iya ya, bisa ya. Aku baru tahu nih. Oke. Ya. Teman saya kerja di bagian radiasi dok, harus cepat nikah karena takut nggak bisa punya anak atau keturunan. Iya, memang teman-teman saya bukan usia sekarang ya, malah dari dulu tuh SMA itu teman-teman saya yang pengen kerja di ini sekolah tinggi nuklir ya kalau nggak salah STTN atau apa gitu, itu juga ini ada rencana katanya nikah duluan biar punya anak. Jadi kalau misalnya pas kerja di penempatan di bagian nuklir gitu, itu meminimalkan resiko ya biar nggak berpengaruh di organ reproduksinya kayak gitu.
Jadi memang radioaktif itu bukan cuman efek ke kankernya ya, bisa efek ke ini juga, apa namanya, fungsi reproduksinya juga gitu. Terus kalau efek kanker ya, efek ke kanker itu apa namanya, kalau gorengan, makanan, asap. Oh ini tadi kan asap kendaraan ya, asap kendaraan, asap pabrik. Nah, asap rokok juga ini juga bisa menyebabkan ini faktor risiko terjadinya kanker. Jadi ada kandungan apa namanya, tarnya itu juga bisa jadi faktor risiko kanker. Itu. Nah, yang penting, poin pentingnya di sini adalah selalu menjaga, menerapkan ini ya, pola hidup sehat ya. Jadi pola hidup sehat itu pokoknya harus menjauhkan diri dari logam-logam aktif ya, biar biar apa namanya, biar terlindung dari ini, apa namanya, terlindung dari efek karsinogeniknya. Nah, kalau tambang emas apa pengaruh dok dengan reproduksi? Kalau kalau tambang emas setahu saya nggak ke reproduksi ya, tapi emang kalau misalnya di tambang-tambang itu efeknya ke kankernya, jadi efeknya karsinogenik gitu. Itu. Oh ini ada pertanyaan nih dari Ibu Tampi Putri. Apakah debu dari kain kerja di konveksi itu juga termasuk penyebab terjadinya radikal bebas dok? Soalnya kemarin saya sakit flek paru karena efek. Jadi apapun debu ya, namanya polusi itu kalau misalnya diserap berlebihan di dalam tubuh, kan kalau misalnya sistem pernafasan kita itu kan lewat hidung dulu, lewat hidung, kemudian kalau misalnya disaring dia masih tembus, dia akan nempel di saluran nafas yang bagian belakang-belakang tuh, kemudian turun ke paru-paru ya kan. Nah kalau misalnya terlalu banyak ya otomatis dia akan menjadi radikal apa namanya, sekumpulan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel di paru-paru kayak gitu. Jadi memang semua polusi ya, bukan cuma asap rokok, asap kendaraan, tapi juga debu-debu istilahnya itu kan zat asing toh, zat asing yang masuk di dalam tubuh, otomatis kalau berlebihan pasti mengganggu gitu. Dok, masalah perokok, tentang perokok pasif. Solusi buat perokok pasif. Oke, kalau perokok pasif karena kan gini, perokok pasif itu kan paru-parunya ibaratnya kayak masih sehat gitu loh. Jadi imunitasnya, bukan ya imunitas sih, apa kayak daya tahan paru-parunya itu malah lebih jelek ya daripada perokok yang aktif. Maka dari itu perokok yang pasif ya harus jaga diri ya, jaga jarak, nggak perlu ikut-ikutan. Kalau misalnya anak muda kan yang nggak ngerokok itu ya harus dihindari ya, kayak saya juga kalau misalnya sama teman-teman misalnya ada yang merokok ya, teman-teman tetangga di desa ada yang merokok juga saya pasti menghindari itu. Jadi biar nggak kena itu efek radikal bebasnya. Karena dulu juga ini loh, apa namanya, saya karena sering bergaul ya dengan perokok, meskipun saya nggak ngerokok, itu saya pernah rongsen, iseng aja gitu rongsen kan. Iseng rongsen tuh paru-paru saya tuh banyak bercak-bercak putihnya gitu loh. Jadi emang ada infeksi, ada inflamasi di sana kayak gitu. Solusinya ya harus itu dijaga jarak, harus pakai masker juga ya. Kalau misalnya dekat orang-orang yang ngerokok, jadi pokoknya harus terproteksi lah hidung kita itu. Kalau kerja di bagian sablon offset printing, selain rutin konsumsi Vitanostin, gimana saran jaga kesehatannya dok? Konsumsi Vitanostin bagus banget ya buat kesehatan ya, diminum 2-3 kali sehari. Kemudian yang jelas kalau misalnya di bagian sablon itu saya belum tahu ya gambarannya kayak gimana ya. Cuman setahu saya kalau misalnya sablon itu lebih banyak duduk-duduknya ya. Jadi kalau misalnya kerja yang banyak duduk ya otomatis harus sering-sering olahraga ya kan. Istilahnya bukan sering-sering kayak hampir tiap olahraga gitu enggak, tapi tiap 20 menit gitu kan stretching dulu, lemesin gitu kan, dilenturin kan otot-ototnya gitu kan, digerak-gerakin, terus jalan-jalan dulu biar relax gitu kan. Itu olahraga. Seenggaknya kalau misalnya mau olahraga yang benar-benar olahraga 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu itu udah bagus buat kesehatan gitu. Terus dari olahraga juga
makan minum yang bergizi ya, yang seimbang ya. Jadi bukan cuman makan makanan yang nasi sama daging-dagingan aja ya, tapi harus sayur dan buah-buahan harus dimakan juga gitu loh. Gitu. Terus perilaku pola hidup bersih dan sehat juga ya. Hidup bersih itu ya dimulai dari hal-hal kecil aja, kayak mandi ya 2 kali sehari, kemudian sebelum makan cuci tangan dulu, itu kan juga bisa mencegah terjadinya penyakit gitu. Ya dok, dulu aku pernah flek paru-paru, ternyata nggak merokok juga bahaya dekat dengan perokok aktif. Memang bahaya ya. Jadi kalau misalnya ngomong tentang rokok itu bukan hanya menjadi penyebab infeksi pada orang-orang dewasa yang di sekitarnya gitu loh, bukan saya gimana sih. Istilahnya perokok itu bukan hanya menyebabkan pada orang-orang dewasa gitu loh, yang perokok pasif yang dewasa, tapi untuk tapi untuk anak-anak ya, apalagi anak-anak yang baru lahir itu, kalau misalnya bapaknya ngerokok itu malah bisa jadi faktor risiko terjadinya asma pada anak kecil, pada bayi gitu. Jadi kalau misalnya memang bapaknya ngerokok punya anak kecil ya harus benar-benar dijaga ininya, kebersihan bajunya, kemudian nggak boleh ngerokok dulu ya kalau misalnya mau gendong anaknya kayak gitu. Iya dok, karena sakit kemarin, sekarang saya agak trauma kalau dekat sama orang yang ngerokok. Suami kalau ngerokok saya suruh mandi dulu. Ya itu bagus bu, bagus. Saya setiap hari olahraga jalan kaki antar jemput anak sekolah, betul kan dok, olahraga kecil dilakukan rutin. Nah itu masuknya ke aktivitas fisik ya sebenarnya. Jadi kemarin juga sempat udah saya jelasin ya. Jadi ada aktivitas fisik, ada olahraga. Kalau misalnya olahraga itu merupakan aktivitas fisik yang intensitasnya berat. Itu. Nah aktivitas fisik asalkan itu rutin dilakukan, itu juga bagus banget buat kesehatan kayak gitu. Daripada anak pulang berangkat sekolah gitu disuruh jemput ojek online kan, kita cuman di rumah gitu kan, nggak ngapa-ngapain, yang mending jemput anak gitu kan. Kalau misalnya sekolahnya dekat ya jalan kaki malah lebih bagus gitu kan. Nah, biar nggak terkena sinar matahari yang berlebihan, bisa pakai payung atau mungkin pakai sunblock, itu kan bagus untuk perlindungan kulit, biar nggak kena kanker kulit gitu. Itu ya. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Dok, olahraga yang bagus buat usia 45 tahun apa ya dok selain jalan kaki? Kalau olahraga 45 tahun ya, selain jogging, mungkin kalau misalnya suka berenang, bisa berenang. Atau mungkin, tapi yang paling fleksibel, yang paling santai, paling enak tuh ya cuman jogging sih ya bu. Kalau misalnya lebih yang lebih ada sistemnya gitu ya paling badminton gitu kan, badminton atau volley. Kalau misalnya masih mampu ya nggak masalah, bagus-bagus aja, asalkan disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut ya. Kalau misalnya udah ngerasa ngos-ngosan, apalagi kalau misalnya baru olahraga 10 menit kok tiba-tiba nyeri dada, nah itu sebaiknya berhenti ya, harus berhenti, disesuaikan dengan kemampuannya gitu. Itu ya. Terus kalau makanan tadi, goreng-gorengan itu, nah mungkin makanan juga ini ya, jangan terlalu sering lah ya, jangan terlalu sering makan makanan yang dibungkus terus kondisinya panas, terus berasap, berkuah. Nah itu kan dibungkus pakai plastik ataupun kertas coklat itu, kertas minyak itu kan juga nggak bagus buat kesehatan. Jadi ada salah satu kandungan dari plastik tersebut, terus styrofoam itu juga nggak bagus buat kesehatan. Sifatnya juga karsinogenik juga gitu. Lebih baik kalau misalnya dibungkus-bungkus gitu pakai daun pisang, itu bagus, lebih bagus gitu. Oke, udah mulai jam 4 ya, udah mau jam 4 ya. Jadi cepat banget ya, nggak kerasa ya, dari jam 3 lewat tadi sampai jam 4. Mungkin itu sharing-sharing untuk sore hari ini. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, bisa tanya ke ini ya, DM di ini akunnya Vitanostin.
Oh benar. Dok, apa penyebab jantung berhenti mendadak? Apa karena peredaran darah ke jantung nggak lancar dan bisa kasih solusi? Nah, kalau misalnya penyebab jantung berhenti mendadak itu kan berarti udah ini ya istilahnya apa namanya udah tanda kematian gitu loh, jantung berhenti mendadak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya penyakit jantung itu kalau dilihat dari peredaran darahnya, memang kalau misalnya pembuluh darah di jantung itu tersumbat ya, atau namanya pembuluh darah koroner ya, jantung koroner itu tersumbat, itu bisa mengganggu aktivitas jantung. Nah, ketika aktivitas jantung tersebut terganggu, otomatis akan muncul keluhan-keluhan yang ada di sekitar jantung ya, di dada. Ada nyeri dada atau mungkin ada sesek ya, nyeri dada pun nyeri dada yang spesifik ya, kayak nyeri dada di sebelah kiri, kemudian nyeri dada sebelah kiri, kemudian menjalar ke bahu, menjalar ke punggung, menjalar ke ke leher juga bisa. Itu terus penyebabnya kalau misalnya dari jantung, dari pembuluh darah itu ya, jadi ada sumbatan di pembuluh darah koronernya. Nah terus kalau misalnya dari Vitanostin juga aman-aman aja ya buat penderita jantung, karena penderita jantung itu kan awalnya pasti dari hipertensi dan kolesterol. Nah Vitanostin sendiri itu bagus banget buat menyingkirkan kolesterol di dalam tubuh. Istilahnya sifatnya itu kayak ini loh, kayak detoksifikasi. Jadi dia itu bisa membantu untuk pembuangan kolesterol jahat di dalam tubuh, yang sisa-sisa itu dibuang melalui saluran pencernaan kayak gitu. Itu. Oke. Mungkin itu ya, ini udah jam 4 ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang masih penasaran mau bertanya, bisa tanya di akun Vitanostin, nanti di DM aja, atau kalau di Facebook itu apa sih, message ya, di chat. Ini ada yang baru gabung ya, Ibu Yuni Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dok. Oke, ini udah ada di penghujung acara ya. Jadi terima kasih banyak buat Bapak Ibu, teman-teman yang nonton untuk sore hari ini. Semoga live sore hari ini tentang apa tadi? Tentang gorengan bisa menyebabkan kanker ya. Memang bisa menyebabkan kanker. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Dan kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, silahkan DM ya di akunnya Vitanostin. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.